kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, Dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat Dia naik ke surga. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan syukur, hati kami penuh dengan sukacita. Karena pada pagi hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Bukan begitu saja Engkau meninggalkan kami, tetapi Engkau akan datang untuk yang kedua kalinya, mengangkat semua kami yang percaya. Mari kita sembah Tuhan. Kita akan agungkan nama-Nya. Amin, Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala. Katakan semua Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari kita semua katakan.
bukan dengan tidak ada tujuan dia naik ke surga meninggalkan kita, tetapi dia berjanji menyediakan tempat buat kita. Dan nanti dia akan datang untuk yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Mari Bapak Ibu kita bersyukur, kita naikkan syukur kita buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan, buat anugerah yang begitu besar dalam hidup kita. Dan naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih buat anugerah yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan angkat tangan kita. Kita nyanyikan Hosana. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan Hosana, kan Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mau memuji nama-Mu lebih lagi. Semua yang percaya katakan amin. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Sekarang saya akan tanyakan, apa kabar hari ini? Gesit. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Hari ini kita akan bersuka karena Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Kita semua diberi kuasa atas kenaikannya ke surga. Roh Kudusnya akan terus menuntun kita. Dalam hidup kita akan diberikan kemenangan. Haleluya. Kita akan bersuka. Kuasa dari Raja Mulia, taklukkan musuh, bawa kaki pakai kuasa Raja Mulia, Allah
kuasa, Raja mulia. Allah ada bersamaku, siapa yang lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau pemisah hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Tak ku jelas, Kau Raja segalanya. Sekali lagi, sungguh besar Tuhan, sungguh besar Tuhan. Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segalanya. Sekali lagi, terpujilah Engkau. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Amin Tuhan. Aku mau memuji Engkau Yesus. Berjanjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kau kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan lembaginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes, api kemuliaan Tuhan turun atas kita pagi ini, Bapak Ibu. Kita akan bersama merasakan berkat Tuhan tercurah dari surga, memenuhi kami semua, bangkitlah gereja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bintangkan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua, bangkitlah. Sekali lagi. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bintangkan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk jabat tangan dulu biar kita semangat lagi untuk menerima sukacita surga bagi hari ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, bintangnya
sekali kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang sudah mati, bangkit dan naik ke sorga, saat ini memberikan Roh Kudus-Nya, memberikan kekuatan bagi kita semua. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Tiada berubah Tuhan, tidak pernah berubah kuasa. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya, sekali lagi katakan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berubah. Amin. Kuasa, nyanyikan pujian ini sebagai satu doa kita di hadapan Tuhan, suatu iman kita di hadapan Tuhan. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Haleluya. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari katakan dengan sungguh, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Amin. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka, sekali lagi katakan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berubah. Pada waktu kita nyanyikan pujian ini, rasakan bahwa benar tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Katakan, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat. Dengan iman katakan bersama, selama kami menyembah-Mu, selama ku menyembah-Mu. Kalau kita merindukan mujizat Tuhan setiap hari, terus hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Selama Kau beserta, ini keyakinan kami Tuhan, ada mujizat. Sekali lagi dengan sungguh katakan, selama ku menyembah, selama ku menyembah-Mu. Di sana ada kepercayaan yang sungguh Tuhan. Yes, amen. Selama, yes, amen. Ku melihat ada, yes, haleluya. Selama kami menyembah, selama waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Budi untuk menyampaikan firman Tuhan.
syukur kepadamu ya Tuhan. Hati kami penuh sukacita ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat waktu kesempatan yang baik untuk kami bisa berkumpul bersama-sama di gereja Tuhan. Kami ingat Tuhan akan kemuliaan-Mu. Dan pada hari ini kami memperingati ya Tuhan. Engkau naik ke surga. Engkau akan memberikan jaminan yang pasti untuk hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua. Terlebih hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hingga nyata benar kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih kami siap. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan pengurus gereja yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani pada pagi hari ini. Tema yang saya ambil adalah kenaikan Yesus ke surga memberi jaminan yang pasti. Puji akan nama Tuhan Bapak Ibu sekalian, dan ayat temanya saya mengambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama dari ayat 6 sampai 11. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mengapa Yesus naik surga? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Dan barangkali para rasul pada waktu itu, mereka tidak memahami bahwa Yesus akan naik ke surga. Sehingga pada waktu Yesus naik ke surga, mereka terbengong-bengong gitu loh. Seperti lihat di gambar ini. Mereka seperti orang bingung gitu ya. Terpana begitu, beberapa menit barangkali gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Mengapa Yesus tidak tetap tinggal saja di dunia setelah kebangkitannya? Mengapa Yesus tidak melanjutkan saja pelayanannya di bumi agar lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya? Barangkali itu pikirannya. Mengapa justru setelah bangkit Ia naik ke surga dan meninggalkan murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13 dikatakan Yesus. Enggak kelihatan ya. Oh ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan alasan yang kedua adalah Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, melaksanakan karya keselamatan untuk seluruh umat manusia. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Seringkali kita menganggap ibadah kenaikan Yesus ke surga itu bukanlah sesuatu yang penting. Tetapi Yesus naik ke surga itu adalah merupakan rangkaian sebetulnya. Satu paket. Kematiannya di atas kayu salib. Yesus menanggung hukuman semua dosa umat manusia. Dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Mengalahkan kuasa maut, dan itu kemenangan. Dan Yesus naik ke surga. Kita memperingatinya pada hari ini. Dan itu merupakan sesuatu yang penting di dalam rencana keselamatan Allah. Dan justru kenaikan Yesus ke surga itu memberikan jaminan yang pasti bagi semua orang percaya, orang yang beriman kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kenaikan Yesus ke surga memberi kita jaminan yang pasti?
bagi kita semua, bagi kehidupan kita semua orang-orang yang percaya, ada jaminannya. Jaminan yang pertama, jaminan yang pasti adalah bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa. Wah, puji-pujiannya hari ini pas dengan tema khotbah saya. Terima kasih. Jaminan yang pasti adalah bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa. Kita mau baca Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 dan ke-7, Bapak Ibu sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, bisa ditampilkan ayatnya ya, karena saya tidak tuliskan. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Pada saat itu konsep berpikir para muridnya masih keliru. Mereka belum memahami. Mereka belum mengerti. Mereka berpikir bahwa Yesus akan menegakkan kerajaan Israel seperti pada masa lampau. Dan Yesus akan menjadi raja dan mereka akan menduduki jabatan-jabatan penting pada waktu itu ya di sekitar Tuhan Yesus. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayat 3b. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan pikir mereka bahwa Yesus akan menegakkan kerajaan di bumi ini. Mereka belum paham. Mereka tidak paham bahwa kerajaan Allah ditegakkan melalui Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, kebangkitannya mengalahkan kuasa maut, kematiannya di atas kayu salib mengalahkan semua dosa. Karena dia yang menanggungnya di atas kayu salib itu semua dosa umat manusia. Kerajaan Allah ditegakkan ketika manusia itu tunduk dan mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tinggi. Maha mulia. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan itu yang tidak dipahami. Kerajaan Allah ditegakkan. Mengakui dengan mengakui dan tunduk kepada kedaulatan Allah itu atas hidup kita. Filipi 2 ayat 9-11. Kita akan baca bersama-sama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan kiri kanan dong, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah sebabnya supaya para murid itu paham, Yesus meminta mereka menanti di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Pada saat itu mereka nggak tahu. Mereka sudah berkumpul di loteng Yerusalem itu. Mereka masih belum paham. Baru pada waktu kuasa yang dari atas itu turun ke atas para rasul. Mereka baru menyadari bahwa Roh Kudus itu memampukan kita. Memberikan kuasa kepada kita
untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Para murid berpikir bahwa hanya pada Tuhanlah saja kekuasaan itu ada. Keliru. Kenyataannya adalah bahwa Tuhan memberikan kuasa itu kepada mereka yang percaya kepadanya. Kepada anak Tuhan kita diberikan kuasa. Bapak Ibu sekalian, jika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kuasa itu ada di dalam diri kita. Pada waktu Tuhan mencelikkan mata rohani kita. Dan kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itulah Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan kuasa itu. Otoritas penuh dari Tuhan. Dengan kuasa yang dari atas kita bisa mendoakan orang. Menjamah yang sakit. Tidak usah tunggu pendeta datang. Kita semua anak Tuhan diberikan otoritas kuasa itu. Untuk memberikan kesembuhan yang dari Tuhan. Kita bisa mendoakan orang lain. Kita bisa bersaksi tentang Yesus dengan kuasa yang dari atas itu. Dan kerajaan Allah ditegakkan di bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melalui orang-orang yang percaya kepadanya. Kisah Rasul 4 ayat 33. Kenyataan para rasul dengan kuasa itu. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Lalu bila kita membuka kisah para rasul pasal yang ke-6 ayat 8. Bagaimana dengan Stefanus? Memang di dalam Alkitab tidak disebutkan mujizat-mujizatnya apa. Tetapi pada waktu Stefanus menjelaskan mengenai firman Allah, maka tidak ada yang bisa menyanggahnya. Mahkamah agamamu tidak sanggup. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus itu ada dalam diri Stefanus. Dan pada waktu Stefanus mau dirajam batu, ingat Bapak Ibu sekalian, dia melihat ke atas dan dia melihat Yesus. Tetapi orang-orang itu tidak percaya. Dan Stefanus mati martir. Bagaimana dengan Paulus? Perjuangan Paulus di dalam dunia. Karena Yesus memberitakan Injil Tuhan kemana-mana. Dan apa yang dialaminya. Karam kapal dan banyak hal yang dialami Paulus. Tetapi Paulus memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Ada kuasa yang dari atas itu. Satu hal yang pasti Bapak Ibu sekalian. Bahwa Allah melalui Roh Kudus itu telah mempercayakan kuasa itu kepada kita. Kepada saya dan kepada Bapak Ibu semuanya. Setelah ibadah kenaikan ini. Mulai besok. Gereja Pentakosta termasuk gereja sidang-sidang jemaat Allah. Selalu ada 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan saya harap gereja ini juga ada. Mari kita gunakan kuasa itu Bapak Ibu sekalian. Kita memilikinya. Ada.
Kita bisa bersaksi kepada siapapun tentang Yesus. Kita bisa berdoa dan mendoakan. Dan dengan hikmatnya dari atas kita bisa berkata-kata. Menceritakan tentang Yesus. Dan dengan kekuatan kita bisa pergi kemana-mana. Membuka ladang-ladang Tuhan. Gak harus pendeta. Saya pergi sampai ke Sulawesi Tengah, saudara-saudara. Di daerah terpencil sana. Dengan membawa janji iman anak-anak sekolah Minggu Ambengan. Saya datang membangun sekolah di sana. Saudara-saudara, sekarang ada sekolah di sana, 8 kali 28. Di daerah Lambentana namanya. Kalau yang dari Sulawesi Tengah pasti tahu itu. Saya dari Surabaya, saya mesti terbang ke Palu. Dari Palu saya harus naik mobil. Ya, ke Beteleme, kemudian saya dari istirahat. Kemudian saya harus nyebrang lautan. Lalu sampai di seberang saya naik motor. Ojek. Naik ke atas 3.000 meter. Saudara-saudara, bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Tetapi ada kuasa itu yang membuat saya menggebu-gebu. Dan saya kuat. Kaki kejeblos, enggak apa-apa. HP saya kecemplung di kali, enggak apa-apa. Yang gonceng saya, Bu, berani Bu. Berani, dia akan gonceng saya. Serut lewat 2 batang pohon. Lalu pada waktu mau turun ke sungai, Bu, berani Bu. Saya enggak berani. Saya turun dari motor, dia pakai motornya duluan turun, saya sendirian. Karena kalau sudah jalan itu, motornya ada beberapa motor, enggak bisa barengan. Jadi saya berdua saja dengan ojek saya. Saya turun, kaki saya kejeblos, saya tarik, enggak bisa keluar. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong, sepatu saya, sepatu kets begitu, akhirnya keluar dan saya turun. Oh, itu pengalaman yang luar biasa, saudara-saudara. Saya naik helikopter 2 kali. Karena kaki saya baru patah, suami saya keluarkan uang untuk saya naik helikopter. Jiwa misi yang menggebu-gebu, tidak bisa dikalahkan dengan kaki yang patah. 3 kali patah ini. Masih ada platnya, panjang segini. Barusan kecelakaan lagi. Yang terakhir yang ketiga kali, waktu saya akan melayani di Kalimantan Tengah. Akhirnya tiket hangus, hilang. Dan saya harus ada di rumah sakit. 3 bulan di rumah saja. Tetapi apakah saya surut menggebu-gebu untuk melayani? Surut dari menggebu-gebu melayani itu? Oh tidak. Bapak Ibu sekalian. Apa yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam hidup saya tidak akan berhenti melayani Tuhan. Sampai masa tua, usia saya 72. Cucu saya sudah 6, udah besar-besar, mau masuk university 1. Tidak pernah ada patah semangat untuk melayani Tuhan. Saya masih mau 1 kali lagi. Tapi yang menghantar saya sudah bilang, enggak usah lagi Bu Wiwi, karena dia takut bawa saya sudah. Karena medannya bukan makin baik, makin jelek, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Ya, tetapi Roh Kudus, kuasa ilahi itu bisa menghadapi tantangan-tantangan pelayanan ataupun tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia ini. Jangan dibilang kita tidak ada masalah-masalah di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita.
Hamba Tuhan pun mengalami masalah. Dan bukan masalah yang enteng-enteng. Bila tidak ada kuasa dari atas, bagaimana dengan pikiran kita? Tetapi karena ada Tuhan yang memberikan kuasa itu, saya masih bisa, saya masih punya nalar berpikir yang sehat. Bapak Ibu sekalian. Banyak yang sudah mundur. Jangan, saya orangnya tidak pantang menyerah untuk mundur, saudara-saudara. Saya takut berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mengambil saya untuk melayani Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya tahu bahwa Tuhan pasti juga tahu. Jadi jaminan yang pasti yang kedua adalah bahwa kita akan menerima Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Dan jaminan pasti yang ketiga adalah bahwa Yesus akan datang kembali. Mari kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit kayak orang bengong? Oh, kamarnya udah hilang. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini yang menjadi pikiran saya. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Luar biasa ya. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Caranya sama. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan Yesus saat ia datang kembali dengan cara yang sama? Yesus akan datang secara fisik Bapak Ibu sekalian. Bukannya tanpa terlihat. Terlihat. Bukan hanya orang yang memiliki penglihatan rohani saja yang bisa melihat Yesus datang kembali. Enggak, kita semua bisa melihatnya. Nyata. Ya. Lalu apa yang akan dia lakukan? Matius 25 ayat 31-32, mari kita baca bersama-sama. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Yuk kita bayangkan. Pada waktu Tuhan Yesus datang, malaikatnya luar biasa banyaknya. Ya, pada waktu kemarin saya cari image, gambar. Wah, itu banyak sekali para malaikat yang mengiringi Tuhan Yesus. Tapi saya ambil gambar yang ini. Manusia nyata melihat Yesus. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu, yuk dibaca yuk. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dipisahkan. Kita bayangkan lagi.
pada waktu kita berhadapan, kita di mana? Di kelompok domba atau kelompok kambing? Bapak Ibu mau di kelompok yang mana? Kalau saya mau di kelompok yang domba kali ya. Karena kita ini domba-domba Tuhan Yesus loh. Para muridnya. Ya. Jadi ia akan memisahkan orang percaya dan orang yang tidak percaya, domba dan kambing berdasarkan relationship dengan Tuhan. Nah, bagaimana relasi hubunganmu sekarang dengan Tuhan? Masih panjang waktunya Bu Wiwi. Siapa tahu. Saya nggak tahu usia kita. Saya nggak tahu usia saya. Apakah saya 5 tahun lagi masih ada di dalam dunia? Kalau masih ada, puji Tuhan. Saya lihat kemarin brosur yang dikirim ke saya. Masih muda banget loh. Lah saya masih kurus, cantik. Sekarang udah rada gembrot. Rambutnya pendek lagi, kelihatan gemuk. Enggak apa-apa. Tapi saya masih kuat dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya. Melayani Tuhan itu tidak bergantung kepada usia. Berapapun usia kita, kalau Tuhan masih mau pakai, ya kita kerja. Kalau kita masih diberi kesempatan, ya terus kita masih mau kerja. Banyak yang bisa kita kerjakan. Mulai dari yang gampang, berdoa saja. Membaca Alkitab. Bersaksi. Membangun relationship dengan Tuhan. Sehingga kita lebih kenal siapakah Tuhan kita itu. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa yang dia lakukan? Yang kedua adalah menggenapi janji kedatangannya untuk menjemput umatnya. Setelah dipisahkan, kan dijemput kita tuh. Dibawa kemana? Yuk kita baca ayatnya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ayat ini saya membayangkan saya akan penuh sukacita pada waktu itu. Tapi kapan Yesus datang? Kita nggak tahu toh. Kita tetap harus bersiap-siap. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Katakan, kita akan bersama-sama selamanya loh. Kita akan bersama-sama selamanya dengan Tuhan di dalam tubuh kemuliaan kita. Tuhan Yesus menjemput orang-orang yang percaya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Kita baca lagi Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Yesus pergi ke surga dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Janjinya luar biasa. Jaminan. Melebihi jaminan-jaminan yang ada di dalam dunia, Bapak Ibu sekalian. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji akan nama Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Kita akan dibangkitkan.
kita akan diubah tubuh kita. Karena Tuhan datang kepada orang-orang yang percaya. 1 Korintus 15 ayat 52 dikatakan, 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Yang hidup pun akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Yesus. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Dalam sekejap mata. Tubuh kita diubah menjadi mulia seperti tubuh kebangkitan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia nyata secara fisik. Amin. Dia masih ada di dalam dunia. Masih makan bersama-sama dengan para muridnya. Tubuh kita seperti tubuh Yesus pada waktu itu. Tetapi kita akan hidup kekal dalam kemuliaan bersama dengan Yesus. Amin saudara-saudara. Amin. Dan apa yang dilakukan lagi? Mari kita baca Wahyu 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Penglihatan Yohanes. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bayangin ya, para suami pada waktu engkau melihat pengantin perempuanmu, apa yang terjadi? Engkau melihat begitu cantiknya pengantin perempuanmu dan begitu mempesona hatimu. Amin. Benar enggak? Sampai suamimu, suami-suami terpana. Kok beda ya? Kok beda ya? Beda. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus, apa saudara-saudara? Segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi, nggak ada kesedihan di situ. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Kejahatan sudah tidak ada lagi. Itu adalah masa depan kita yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kedatangannya juga berarti penghakiman atas dunia yang melawan Allah. Berapa banyak orang-orang yang melawan Allah? Banyak. Bapak Ibu, kan kalau nganggur lihat YouTube kan? TikTok, khotbah-khotbah singkat pendeta-pendeta terkenal, gitu kan? Lalu ada yang menimpali dengan kata-kata yang jahat, dengan kata-kata yang tidak masuk akal, karena mereka tidak pernah tahu, karena mereka tidak pernah belajar, karena mereka tidak pernah mengenal, tetapi mereka berani mengucapkan kata-kata. Ya. Lalu ia akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Tempat di mana kebenaran, damai, sejahtera Allah itu berdiam. Tidak akan ada penderitaan, air mata, ratap tangis, duka cita, enggak ada lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman bersama dengan Yesus.
agar kita memperoleh jaminan yang pasti itu. Jaminan yang pasti dari kenaikan Yesus ke surga. Saya sudah menjelaskan ada 4 hal tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu sekalian kita melangkah dengan iman bersama dengan Yesus. Yang pertama adalah jangan kau goyahkan imanmu hanya karena harta. Sehingga engkau meninggalkan Tuhanmu. Ya, banyak. Kita semua kan baca di YouTube toh. Jaminan surgawi tidak diberikan kepada semua orang loh. Hanya kepada orang yang mau percaya saja kepada Yesus. Apa artinya percaya? Artinya percaya adalah bahwa kita mengandalkan. Kita berserah seluruh kehidupan kita. Pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, studi kita. Semuanya kita mengandalkan Yesus saja. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Bertubi-tubi masalah datang dengan perusahaan kami. Tuduhan-tuduhan. Tetapi saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah menutup pintu berkat. Selalu ada. Selalu cukup. Cukup untuk makan. Cukup untuk anak sekolah, cucu-cucu sekolah. Cukup menghidupi keluarga, rumah tangga. Cukup membayar orang-orang yang menolong kita. Bapak Ibu sekalian. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapa dan anak adalah satu. Percaya, mengandalkan, hanya itulah jalan satu-satunya kalau kita mau selamat. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Dan yang kedua, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Siapa sih yang gak pernah salah dalam hidup ini? Masih bisa kita berbuat salah. Tetapi apakah Tuhan tidak mengampuni kita apabila kita bertobat mengaku dosa kita kepada Tuhan? Dan Tuhan, sudah berapa kali aku katakan, engkau berbuat lagi, engkau berbuat lagi. Tuhan gak seperti itu loh. Tuhan itu lembut. Sebenarnya lembut banget. Ngingetin selalu, ngingetin. Tapi yang diingetin ini gak kroso kalau diingetin. Amin. Untung gak ada yang amin. Oh ada. Ya kan? Seringkali kita gak merasa bahwa roh Allah yang ada dalam hidup kita itu mengingatkan kita. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Tapi gak dengar. Karena pikiran lebih berkuasa. Gak apa-apa, lakukan saja. Akhirnya dilakukan, yang menang siapa? Pikiran kita yang dikuasai oleh kejahatan. Segala yang jahat bukan dari Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Karena itu sadar dan selalu bertobat. Saya selalu bertanya kepada anak-anak sekolah minggu. Salah,
guru-guru sekolah minggu. Kan guru-guru sekolah minggu mesti memberikan pengetahuan kepada anak-anak sekolah minggu kan. Anak-anak sekolah minggu itu nggak ngerti bertobat itu apa, nggak ngerti. Jangan pakai istilah-istilah yang susah. Kamu mesti bertobat. Anak-anak kan bengong apa toh bertobat itu. Nah, guru sekolah minggunya mesti jelasin bertobat itu adalah berbalik dari dosa. Ya, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada pimpinan Kristus. Kalau guru-guru sekolah minggu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu dosa. Melakukan apa yang Tuhan tidak suka itu adalah juga dosa. Kan itu kata-kata gampangnya untuk anak-anak kita toh. Berbohong, nyontek, kebiasaan-kebiasaan yang pikirnya nggak apa-apa. Tapi itu akan tertanam, yang sekarang nggak ketemon. Bikin lagi, nyontek lagi. Dan akhirnya sampai di university, plagiat. Nyontek skripsinya orang. Dosa apa enggak? Ya dosa. Orang dia nipu. Menipu itu dosa. Jadi jangan suka nyontek yang masih kuliah. Bikin papermu sendiri, skripsimu sendiri, ya. Bikin karyamu sendiri, yang dari pikiranmu sendiri, yang ada hikmat Tuhan di situ, ada kuasa Roh Allah itu yang memberikan terang. Seperti Stefanus itu loh. Pinter karena ada hikmat dari Allah. Saya selalu bilang begini kepada, ya cucu-cuculah. Dulu anak-anak saya, baca Alkitab setiap hari. Kamu akan jadi pinter. Percaya enggak sama oma, percaya enggak sama mama. Baca Alkitab itu kalau anak-anak dimulai dibiasakan dari kecil, bisa jadi pinter anak kita. Praktekkan ya ibu-ibu muda. Iya. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup di dalam hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal diam di dalam aku. Itu kata Tuhan. Ranting itu kalau nggak nempel di pokoknya, maka dia nggak ada keluar daunnya, nggak keluar bunganya, nggak keluar buahnya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita masuk surga itu nggak bawa tiket. Nggak usah bawa tiket, masuk surga nggak ada tiket. Hanya hubungan relationship sama Tuhan aja. Tuhan kenal kamu, Tuhan kenal kamu apa enggak? Tuhan kenal kita kalau kita mempunyai relationship yang baik dengan Tuhan. Setiap hari kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Panggil Tuhan setiap pagi, panggil Tuhan setiap malam. Berdoa. Ada relationship. Kita menyembah Tuhan. Membaca Alkitab, kita tahu siapakah dan kita makin kenal siapakah Tuhan kita. Dan dia akan kenal kita. Oh kamu toh, masuk. Kamu di kelompok yang ini nah. Karena dia kenal kita. Yang keempat, kita harus menjadi pelaku firman. Ya, sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi saksi Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Jaminan surgawi.
Itu akan kita alami bila kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Apabila kita bisa menjadi saksi Allah, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah pelaku firman. Kita mengasihi Allah, kita raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Apabila kita hanya berdiam diri di dalam gereja 1,5 jam pulang, kita lupa semuanya. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Apabila kita tidak mengenal Dia. Dan seluruh kita bercerita tentang Yesus. Haleluya. Yang terakhir. Setia dan berjaga-jagalah menanti kedatangan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Merindukan kedatangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lengah. Jangan terlena akan kenikmatan dunia. Jaminan surga adalah bagi mereka yang hidup dalam kerinduan dan kesetiaan menantikan kedatangannya kembali. Kalau kita merindukan kedatangan, pasti hidup kita ada di jalannya. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Firman Tuhan sudah dibentangkan buat saudara-saudara. Menjadi ingatan kenaikan Tuhan Yesus. Mari tim musik, song leader. Kenaikan Yesus ke surga memberi jaminan yang pasti. Ya, Bapak Ibu sekalian, Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita. Amin. Tadi kita sudah membaca Yohanes 14 ayat yang kedua, saya baca versi yang lain, terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tempat tinggal, ya. Dan aku yang duluan pergi untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kalian di sana. Jaminan yang pasti. Rumah kita sudah ada di sana. Amin. Kalau hal itu tidak benar, tidak mungkin aku menjanjikan hal yang seperti itu kepada kalian. Dan jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Yesus akan datang kedua kali menjemput kita masuk surga. Saya baca lagi ya, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada di sana kamu berada. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita merasakan hari ini firman Allah menyingkapkan kepada kita. Berkuasanya Dia atas hidup kita orang-orang percaya. Tundukkan kepala Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Anugerahnya sangat sempurna diberikan untuk kita dan cuma-cuma lagi. Oleh karena itu janganlah kita menyia-nyiakan anugerah yang sempurna itu. Di dalam kehidupan kita. Ayo kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam dunia yang tidak menjanjikan. Yang makin lama makin buruk. Tetapi bersama dengan Tuhan. Dia bisa membuat mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib.
tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah sudah dibentangkan. Engkau sudah tahu mengapa Yesus naik ke surga dan apa yang harus kita lakukan pada waktu Ia datang kembali. Dan jaminan yang pasti itu engkau sudah tahu. Engkau perlu Roh Kudus. Engkau tahu bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini dan membawa kita bersama-sama. Haleluya. Periksalah hatimu pada hari ini. Ibadah kenaikan Yesus ke surga ini penting. Karena disinilah dibentangkan jaminan yang pasti untuk kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ya Tuhan, aku tidak mau tertinggal di dalam dunia ini. Aku mau di dalam kelompok domba. Kelompok orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Dan aku mau Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dengan tubuh kemuliaan sama seperti pada waktu Engkau naik ke surga Tuhan. Aku mau seperti itu. Aku mau tinggal bersama-sama dengan Engkau di surga itu Tuhan. Kerajaan-Mu ada Tuhan. Kerajaan-Mu ada di bumi ini. Haleluya. Jangan kau biarkan dirimu menjadi tidak berharga di mata Tuhan. Dan engkau tidak melakukan apa-apa. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Tundukkan kepala Bapak Ibu sekalian. Jangan kau lihat kiri dan kanan. Yesus ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Apabila engkau ingin mengatakan, ya Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Aku telah mengecewakan Engkau hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak dan Ibu. Saya tidak melihat tangan-tangan. Saya tetap memejamkan mata. Hanya Tuhan saja yang tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Engkau tidak mengangkat tangan pun Tuhan tahu. Dia Allah yang hidup. Dia tahu segala apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan. Kami mau Engkau ada dalam hidup kami senantiasa sampai Engkau datang Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Layakkanlah kami Tuhan. Kami akan hidup ikuti jalan-Mu Tuhan. Kalau aku tidak pernah membaca Alkitab, aku mau baca Alkitab setiap hari sekarang. Kalau aku tidak pernah berdoa, aku mau berdoa setiap hari sekarang Tuhan. Aku akan sediakan waktunya 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam. Tuhan, aku mau menyediakan waktuku untuk Engkau.
sehingga aku akan lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat pengampunan ini, berikanlah kepada kami. Biarlah Engkau berkuasa, Engkau berdaulat, memberikan otoritas kuasa-Mu dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Allah. Mempunyai Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau yang tahu segala kekurangan hidup kami ini apa. Ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami bagi-Mu. Pakailah mulut kami Tuhan untuk mengucapkan kata-kata berkat setiap hari. Bukan kata-kata yang munafik. Kata-kata berkat setiap hari kepada setiap orang. Sehingga mereka melihat Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah selesai Tuhan. Tetapi kami tahu semua Roh Kudus masih terus bekerja di dalam hati kami. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Allah. Engkau memberkati juga hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau pakai hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu atas gereja ini. Apapun yang dikerjakan oleh gereja ini, Engkau akan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati keluarga demi keluarga, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Ibu Pendeta Wiwi. Beliau adalah bendahara umum Badan Pengurus Pusat di Indonesia, yang hari ini bisa menyempatkan untuk bisa bersama-sama dengan kita, dan kita semua dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kita berdoa supaya beliau selalu dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dari pengalaman beliau sampai kaki yang kiri ya Bu, sampai patah dan terus semangat melayani. Lah jangan sampai kita yang masih muda-muda hanya pilek aja enggak bisa melayani, hanya demam enggak bisa melayani. Terus melayani Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita semua. Amin. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Allah. Bapak Ibu yang memberikan secara non tunai, di balik kursi itu ada scan barcode. Kalau Bapak Ibu yang tunai bisa di depan. Dan ya Tuhan akan memberkati setiap persembahan kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu
Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan-Mu kami bisa ada sampai hari ini. Dan biarlah kami mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika kami memperingati Tuhan naik ke surga, janji-janji Tuhan sudah digenapkan dalam hidup kami. Dan ada satu bagian yang Tuhan pasti akan genapi, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan atas kebaikan-Mu, Tuhan memberkati kami. Dan pada saat pagi hari ini kami menyerahkan persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Pekerjaan Tuhan di GSCA Maranatha Family Batu ini. Tuhan memberkati setiap persembahan misi kami. Persembahan kasih syukur kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan akan memberkati kami semua. Tangan-tangan sudah memberikan dengan kasih Tuhan. Hamba berdoa kiranya tingkap surga terbuka bagi kami. Dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dari setiap kehidupan kami. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan yang jemaat persembahkan kepada Tuhan. Biarlah kami akan kelola dengan baik, dengan tepat, dengan benar dalam pimpinan Tuhan. Kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada organisasi ini. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah semua benar di mata Tuhan, benar di organisasi ini, dan kami pertanggungjawabkan semua dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu turun atas persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat persembahan-persembahan yang sudah diberikan dengan sukacita di hadapan Allah. Dan Tuhan akan memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman kegiatan yang akan dilakukan sepekan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi bagi Bapak Ibu semua. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk kita, terutama sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Wiwi yang sudah memberikan berkat firman Tuhan yang luar biasa buat kita pada pagi hari ini. Dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwasanya untuk doa pagi kita akan berjalan lagi seperti biasa, akan dimulai pukul 4:30 pagi. Dan untuk besok kita akan mulai ibadat pencurahan Roh Kudus untuk hari yang pertama yang akan dimulai pukul 6 sore. Dan sampai 10 hari ke depan yang terakhir kita akan rayakan hari Pentakosta tanggal 8. Jadi kita semua mari ajak saudara kita, anak-anak kita yang belum bergabung supaya merasakan berkat kasih karunia Tuhan dan pencurahan Roh Kudus atas kita semua. Dan selanjutnya untuk sebentar malam pukul 6 sore juga kita akan adakan Velocity di mana anak kaum muda kita mereka akan berworship, mereka akan berpraise di lantai 3 Lipo Plaza Batu pukul 6 sore. Mari kita dukung mereka karena mereka adalah generasi kita juga. Dan untuk itu sementara pengumuman dari kami dan selesai ibadah hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan akan menyertai kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jadi nanti selama 10 hari kita akan berdoa biarlah sejarah terulang kembali. Sejarah di loteng Yerusalem akan terulang di GSCA Maranatha Family Batu. Semua akan diurapi oleh Tuhan. Dan nanti malam sekali lagi kita akan worship night, akan menyembah bersama-sama di Lipo Plaza lantai 3. Kiranya Tuhan akan tolong kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah keajaiban-Mu yang mengatasi langit akan membawa kami lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Kami memuji
bersamamu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kembali mengingat dan merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Sementara kami akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Untuk menyambut kita, untuk mengangkat kami semua berada di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah didapati kehidupan kami tidak ada cacat, tidak ada noda, supaya kami bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu yang sudah dibentangkan oleh hamba-Mu, biar menjadi kekuatan baru bagi kami, semangat baru bagi kami untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi mau berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat kami berdoa, biarlah hamba-Mu dikuatkan oleh Tuhan selalu. Hamba-Mu dipakai oleh Tuhan selalu dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam setiap apa yang dikerjakannya dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang datang saat pagi hari ini. Biarlah kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Diberkati nikah rumah tangga kami masing-masing. Diberkati setiap usaha pekerjaan kami masing-masing. Sehingga tidak ada dari antara kami satupun yang berkekurangan. Semua atas seizin Tuhan, berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami menjalin relasi dengan Tuhan, biarlah hubungan kami adalah hubungan yang menyenangkan. Dan perkenanan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami berdoa seorang diri. Ketika kami membangun mezbah keluarga kami. Ketika kami beribadah raya, Tuhan memberkati kami semua. Hamba berdoa untuk yang tidak bisa datang hari ini. Hamba berdoa khusus untuk Ibu Susi Widodo yang terbaring di rumah sakit. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan akan menjamah dan menyembuhkannya. Hamba berdoa untuk anak Datia. Tuhan juga akan menolong dan memberkatinya. Dan kesembuhan yang dari Allah turun atas hamba-hamba-Mu ini. Hamba berdoa dari tempat ini kepada Allah yang berkuasa. Yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba berdoa di tempat ini. Karya Tuhan akan bekerja. Kepada anak-anak-Mu yang sakit, yang lemah tubuh. Dalam kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa di surga. Biarlah kegiatan sepanjang waktu yang akan kami jalani. Khususnya ketika kami berdoa. Menantikan janji Tuhan. Kami akan mengalami kuasa Allah. Bukan hanya kata orang. Tapi kami akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mengalaminya. Dan kami akan menerima kuasa otoritas dari tempat yang maha tinggi. Untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk sebentar malam anak-anak-Mu akan mengadakan worship night. Kami menyembah di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah mall. Kiranya Tuhan akan memberkati kami. Sebelum kami berada di sana, biarlah sucikan, kuduskan tempat itu. Biarlah hadirat Tuhan ada di sana. Sehingga setiap orang yang mendengar pujian dan penyembahan kami. Setiap orang-orang yang melihat kegiatan kami dan ikut menyembah kepada Tuhan. Dan mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena jamahan Tuhan secara pribadi kepada mereka ketika pujian dinaikkan. Ketika penyembahan dinaikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan memberkati kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pulanglah pagi hari ini dengan membawa berkat-berkat yang dari Allah Bapa. Di
di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta penghiburan dan urapan dari Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.